Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Latifah, NIM 2253114. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas video motivator oleh Umi Karyana. Di sini aku mau bertanya, are you happy? Itu adalah satu pertanyaan yang sering kita dengar, tapi jarang banget benar-benar kita resapi. Coba deh, let's take a moment to really about you answer. Terus kalau kalian udah tahu jawabannya, kalian akan bisa berpikir, aku tuh beneran gak bahagia atau memilih untuk gak bahagia. Dan di buku Pilot the Life You Want dari Arthur C. Brooks dan Oprah Winfrey mengangkat konsep intentional approach to happiness, di mana mereka percaya sebenarnya kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dan kontrolnya semuanya ada dalam diri kita sendiri. Yuk kita bahas. Pertama, happiness is a direction, not a happiness. Dan gak bisa dipungkiri ya teman-teman, bahwasanya kebahagiaan itu adalah salah satu motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Dan banyak yang bilang, semua orang, bahkan aku pun bilang, pokoknya aku mau bahagia deh. Dan menurut buku ini, semua orang tuh banyak yang terlalu obses tentang bahagia tanpa mereka tahu apa itu sih definisi dari bahagia itu sendiri. Dan kita harus merubah mindset tersebut. Kita mengejar ingin menjadi bahagia, bukan hanya bahagia saja. Maksudnya apa sih? Kebahagiaan itu digambarkan seperti makan malam, memiliki 3 kombinasi yang sangat penting. Yang pertama adalah enjoyment atau kenikmatan. Yang kedua satisfaction atau kepuasan, dan yang terakhir adalah purpose atau tujuan. Artinya apa? Artinya dalam mencapai kebahagiaan kita butuh ketiga kombinasi ini di dalam suatu hal yang seimbang. Satu quotes yang aku senang dari buku ini adalah enjoyment takes work, you're forgetting pleasure. Satisfaction requires finish and doesn't last. Purpose almost always entail suffering. Quotes ini membahas tentang mengajarkan kita untuk kunci untuk menjadi lebih bahagia itu adalah kita menerima kalau hal-hal buruk itu adalah bagian dari hidup kita, bukan halangan untuk kita menjadi lebih bahagia. Insight kedua atau yang kedua, the 4 pillars of happiness. Arthur dan Oprah percaya bahwasanya kebahagiaan itu berasal dari sebuah kejadian atau achievement seperti menikah dan kekayaan. Karena menurut riset di buku ini, ternyata hal tersebut hanya berkontribusi sebanyak 10% terhadap kebahagiaan dari seseorang. Dan menurut penulisnya, kebahagiaan itu adalah sebuah hasil dari kebiasaan yang sering kita lakukan. Dan ada 4 manifesting yang selalu kita lakukan sehingga kita bisa menjadi lebih bahagia. Yang pertama itu adalah faith atau kepercayaan. Yang dimaksud tuh kepercayaan tuh bukan yang religius itu aja ya, tetapi sebuah kepercayaan atau sebuah pandangan hidup untuk kita pegang sehingga menjadi value hidup kita. Dan kadangkala kebahagiaan itu muncul ada 2 antara value kehidupan diri kita sendiri dan kepercayaan diri kita sendiri. Dan yang kedua itu adalah family. Di dalam buku ini aku suka dengan satu quote yang menurut aku benar-benar sangat bagus ya untuk kita dan untuk semuanya. Quotes-nya tuh gini, cinta yang paling mistis adalah cinta yang paling kuat tetapi kau tidak melihat. Yang ketiga adalah friends atau teman. Dan ternyata di buku ini dituliskan bahwasanya pertemanan itu bisa merubah atau berpengaruh kepada diri seseorang
sekitar 60%, baik mereka introvert atau extrovert. Dan kalau dipikir-pikir, teman itu kan yang kita pilih untuk masuk ke kehidupan kita dan kita cintai. So, dan di dalam buku ini menjelaskan sebuah cerita tentang pertemanan, bahwasanya ketika kita merasa kosong di dunia kehidupan sosial kita, mungkin kita terlalu banyak punya temen yang real friends daripada yang real friends. Yang terakhir itu adalah work atau pekerjaan. Di buku ini menjelaskan bahwasanya kita harus menginterpretasikan hal-hal yang positif di dalam pekerjaan, tetap tanpa kita memperdulikan kita harus mencari pekerjaan yang lebih sempurna. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah lihat emosi kamu sebagai suatu signal. Salah satu poin yang ada dalam buku ini adalah penekanan pada emosi atau perasaan kita sebagai sebuah sinyal yang harus kita perhatikan, bukan sesuatu untuk mendefinisikan kebahagiaan itu sendiri. Jadi ketika kita sedang mager, males, marah, mungkin saja itu adalah sebuah sinyal dari diri kita dan dari otak kita yang harus kita ubah. Makanya penulis ini menganjurkan kita untuk membaca sehingga nanti kita bisa membaca emosi kita sendiri dan tidak terpancing oleh hal-hal yang negatif. Dan sekarang sholat. Kalau menurut aku buku ini sedikit realistis dengan kehidupan kita, bahwasanya kita tuh nggak bisa menghindari emosi yang ada pada dalam diri kita sendiri. Okay? Thank you all dan see you, bye-bye.